Ini yang mereka mau buat. Kenapa? Ayat yang ke-11 saya baca tadi. Ayat 10 ya. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Oh, kasihan Lazarus. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya pada Yesus. Gara-gara Lazarus ini. Banyak orang percaya pada Yesus, mari kita hilangkan si Lazarus. Nah, kita hilangkan Lazarus. Ini strategi busuk. Kalau ada orang mau bawa kepada Tuhan Yesus, ada orang sakit hati enggak, saudara? Ada orang-orang yang melayani, bagus sekali pelayanannya, banyak orang datang pada Tuhan, kita sakit hati enggak? Jangan-jangan kita seperti orang Farisi lagi. Oh, dia melayani, tapi Pak tahu nggak dia tuh begini, itu orang sakit hati itu sebenarnya. Iya kan? Itu mereka, apalagi yang bukan dari GA, kita marah sekali kan. Bukan GA, tapi kok banyak orang. Kita GA udah setengah mati, banyak-banyak orang. Malah ada gedung, nanti ada gedung orangnya nggak ada. Nah, ini dia. Ya kan? Kita mulai marah-marah. Itu mereka salah, itu mereka. Doktrinnya kurang. Mungkin benar kali ya, doktrinnya salah, tapi orang banyak. Kita doktrin benar, nggak ada orang, gimana? Oh, memang begitu Pak. Sedikit, gimana? Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Gitu. Nah, bagus itu, nggak apa-apa. Tapi bukan begitu orang Yahudi. Orang Yahudi marah karena banyak Lazarus ini membuat banyak orang datang pada Tuhan. Bunuh. Aduh. Jahat sekali ya saudaranya. Kerjanya bunuh. Yesus kita cari dan bunuh. Lazarus yang dibangkitkan, Lazarus salah apa? Dia kan bangkit. Bukan dia yang mau bangkit sendiri. Dia nggak teriak-teriak, Tuhan bangkitkan saya Tuhan. Lazarus dibangkitkan kok. Lazarus dibangkitkan, bukan Lazarus bangkit sendiri. Mau dibunuh dia. Itu pikiran kayak begitu. Syukur kita bukan orang Yahudi dan orang Farisi. Kita adalah orang-orangan. Orang-orang ini kita. Ya kan? Yang, aduh lihat Pak, mereka bagus banget Pak. Terus bagaimana Ibu kalau mereka bagus? Makanya kita mesti begitu Pak. Oh, nanti saya bilang, oke mari kita bunuh mereka. Kalau udah sakit hati lihat pelayanan orang, atau pengen ikut-ikutan di sana, nah lo, syukur kita nggak begitu ya. Puji Tuhan. Jadi yang Tuhan tunjukkan kepada mereka, karena mereka ingin tahu. Mereka akhirnya tahu bahwa Tuhan lebih berkuasa dari apapun. Dan ajaran yang salah Tuhan lurusin. Nggak benar kamu bilang. Orang Saduki itu bilang, Tuhan manusia tidak dibangkitkan. Bangkit, Lazarus bangkit kok. Lalu Lazarus nggak usah ngomong. Dia cuma jalan saja. Jalan saja. Dan orang lihat, itu siapa? Itu Lazarus loh. Yang dari Betania itu. Dibangkitkan yang 4 hari busuk. Mereka, siapa yang bangkitkan? Yesus. Itu tuh, gitu tuh kesaksian namanya. Itu kesaksian. Dia boleh diam saja tidak bicara tentang Yesus. Tapi orang bilang itu gara-gara itu karya Yesus dalam hidupnya. Dan orang datang pada Yesus bukan datang pada Lazarus. Sebab kalau mereka datang pada Lazarus mereka tanya, Lazarus, sini. Itu bagaimana caranya kamu bisa bangkit? Nggak tahu saya, orang saya lagi enak-enak di sana, tiba-tiba disuruh keluar, ya keluar saya. Cuma itu yang dia tahu. Iya kan? Tapi orang yang lihat bilang, yang bangkitkan Yesus loh. Bagus ya gitu ya. Ada orang yang menerima mujizat Tuhan dan kita bilang itu Yesus yang bangkitkan dia. Ya. Begitu itu orang Yahudi. Seperti itu yang terjadi. Sekarang bagaimana dengan Tuhan Yesus? Itu ayat yang ke-12 sampai 16. Keesokan harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mendengar Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Mendengar dan lihat dan buktikan. Itu kan? Mereka dengar Lazarus bangkit. Mereka datang lihat, oh Lazarus bangkit. Dan buktikan Lazarus bangkit. Yesus juga seperti itu. Lebih dari itu makan. Yaitu orang merayakan pesta, mau Paskah waktu itu. Ya. Mereka datang, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia. Nggak ada yang komando, nggak ada. Tidak ada ketua jemaat di sana. Kalau kita punya Pak Jimmy, kita tunggu. Pak Jimmy mau gimana kita Pak? Bawa palem Pak. Di hari apa itu semua bawa palem ya. Kalau di Manado daun kelapa. Arkus kalau di sana bilang. Apa di sini kalau daun kelapa yang diranyam itu? Janur. Nah,
Kalau Janun anggota jemaat di Blitar. Bawa itu. Nggak ada yang perintah. Tidak ada yang perintah, tidak ada yang koordinir. Karena belum ada WA waktu itu. Jangan lupa ya. Kalau dia datang kita bawa Janun. Jangan lupa ya, kita bawa palem. Nggak ada yang koordinir itu. Mereka semua datang dan bawa palem. Karena mereka dengar Yesus datang ke Yerusalem. Mau datang apa dia di Yerusalem ya? Mereka tahu inilah Mesias. Hosana. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Mereka ternyata tanpa sadar. Mereka sedang menggenapkan nubuat. Yaitu ketika dia datang, mereka akan menyambut dia dengan palem, daun palem. Ya, Tuhan melakukan lebih, saudara. Sudah bangkitkan Lazarus sudah bagus. Sudah tegur Yudas sudah bagus. Tapi sekarang yang dia buat adalah dia mau datang menggenapi semua yang tertulis tentang dia dalam Alkitab. Saudara lihat, di ribuan tahun lalu, bicara tentang dia akan datang naik seekor keledai. Okay? Dan disambut dengan daun palem. Dan nubuat itu terjadi. Kalau nubuat yang dulu terjadi pada waktu itu, bagaimana nubuat apakah akan terjadi pada waktu ini? Pasti terjadi. Kalau Alkitab katakan apa yang mau terjadi pada zaman ini, pasti terjadi. Kita sudah bahas di PA hari Jumat, hari Rabu ya, tentang apa yang Tuhan katakan, siapa tuh, apa itu 666, apa itu masa akhir zaman, apa tuh antikristus, apa semuanya, semua sudah dicatat Alkitab dan itu akan terjadi. Akan terjadi, setiap orang akan dibuat susah. Makanya orang takut mau divaksin karena ada nanti muncul cap 666. Ini saudara, saya sendiri bingung ini. Tapi ini Tuhanlah saya bilang, atau bodoh teman-teman kali. Dulu saya waktu saya umur 15 kalau nggak salah atau 16 tahun saya dibotakin juga. Dibotakin karena kami tuh nonton film Shaolin. Nah, kita ada 6 orang. Jadi ada yang ditato 1, ada yang ditato 6. Yang ditato 6 itu sampai berdarah-darah karena lama tatonya. Saya ditato 2 atau 3. Saya bilang, Ibu Yosi, waktu dulu juga saya sudah dibotak. Ada nggak? Nggak ada. Oh, berarti dia nggak tahan ke dalam ya. 2 atau 3 ditato di sini. Nggak ada ini, saudara. Coba. Nggak ada. Di tangan sini saya masih ada sisanya kali ya. Ada tulis Soro, Sony Roland. Wih, sadap. Di sini love. Syukur nggak ditulis di sini apa? Asli Minahasa, Asmin. Kata teman saya Pak tato di sini, Asmin, karena dia pacaran sama Asmin. Putus, saudara. Mau hapus nggak bisa. Terusnya dia bilang, kamu tahu nggak apa artinya ini, Po? Asmin, asli Minahasa. Oh, kirain nama cewek. Udah lewat itu. Ada yang terjadi, apa yang Tuhan buat. Apa yang Tuhan buat lebih dari yang kita pikirkan. Ada banyak yang nggak guna Tuhan hapus. Saya alami itu, saudara. Oke, kita balik lagi ke sini. Mereka mengambil daun-daun palem, menyongsong dia, diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Dia naik seekor keledai, ekor keledai muda, dan ditulis di situ, jangan takut putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mereka nggak pernah bikin rapat, ini Yesus mau datang, kita mesti adakan penyambutan. Saya kemarin agak berpikir begini, waktu itu ada ketua sinode ibadah sama-sama dengan kita. Hari ini ada? Tidak. Yang sampai ada saya salah ngomong nggak bisa dapat SP saya. Kan? Saya bilang ke pengurus, kita ini nggak hormat banget loh. Ketua sinode bukannya kita minta khotbah atau apa kek. Pak ketua sinode bilang, ketua sinode, saudara-saudara jemaat bilang, kita kan nggak tahu Pak. Oh iya ya, kalau nggak tahu nggak bisa sambut ya. Ya. Tapi ini kan Tuhan datang, mereka cuma dengar, dia datang dari Betania menuju Yerusalem. Langsung mereka sambut. Itu kalau tahu dia datang. Tapi kalau dia tak datang, dia mau datang lagi pada zaman rahasia, pada masa rahasia ini. Kalau dia mau datang untuk yang kedua kali, dia juga nggak bilang tanda-tanda. Dia bilang, dia akan datang seperti pencuri. Nggak bisa siap-siap. Tapi hari ini belajar saja dari sini. Begini. Dia sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia buat mujizat. Dan dia membawa banyak orang balik padanya. Para pemimpin marah padanya. Para serigala itu marah padanya.
Dan orang-orang akhirnya bertahu kalau dia datang, dia itu raja. Karena dia melakukan mujizat yang banyak. Sehingga mereka menyambut dia. Hosana, bawa itu palem, sambut dia. Ya, sambut dia. Dia naik seekor keledai muda. Mereka bersorak-sorak. Karena dia melakukan mujizat. Karena dia yang mereka tahu, Mesias itu akan datang untuk membebaskan mereka dari masalah. Saudara boleh lihat di situ, itu ada di ayat 15 itu, ayat 15 itu dari Sakaria 9 ayat 9. Di Sakaria 9 ayat 10 dibilang akan membebaskan Israel. Dia naik keledai muda. Dia datang untuk membebaskan Israel. Dan mereka menyambut dia bersorak-sorak. Hosana, dia Raja Israel. Dia datang untuk membebaskan kami. Dia datang untuk membebaskan kita dari penindasan dunia ini. Perhatikan saudara, Lazarus dibangkitkan, mujizat. Dia memberi makan 5.000 orang. Ya, dia disembah oleh orang-orang. Sekarang pasti dia akan membebaskan saya. Membebaskan kami dari jajahan bangsa lain. Pasti dia akan lakukan itu. Pikiran mereka masih masalah-masalah duniawi. Banyak juga kan begitu ya. Banyak orang yang datang pada Tuhan karena Tuhan menolong dia. Selalu kita berdoa sepanjang minggu ini, usaha pekerjaan kita selama pandemi atau PPKM. Karena kita berharap sungguh-sungguh Tuhan menolong kita. Aduh Tuhan, bagaimana ini? Kalau kerjaan nggak datang, nggak jalan, bagaimana ini? Teman saya nggak makan. Saya perhatikan Ariel di rumah. Tengah malam, telepon sana, telepon sini. Saya tanya, kamu kenapa? Kan kantor biasa siang, kenapa sampai malam? Ini Pak, aduh, kalau enggak bagaimana ya teman, nanti mereka nggak terima gaji. Terus saya tanya, kamu udah terima gaji? Kalau saya sih biar nggak ada gaji nggak apa-apa. Ini salah berpikir ini kayak begini. Iya kan? Syukur mamanya banyak duit, jadi tiba-tiba mah ada 500.000, nggak pernah ya. 100.000 ada, kenapa? Nggak mesti bayar ini. Nah kamu mikir teman. Lalu bosnya bilang padanya, Ariel, papa kamu kan pendeta. Minta supaya papa mau berdoa supaya masalah ini jalan. Saya bilang, Ariel bilang ke bos kamu, papa nggak mau berdoa. Anak kurang ajar itu bos kamu. Kalau sudah terjepit di masa pandemi baru minta pendeta berdoa. Waktu banyak duit dia jodoh orang. Kayak begitu. Jadi waktu gali kubur itu orang Manado itu. Cuma berapa orang Tuhan. Waktu makan lihat jodoh orang. Maksudnya waktu gali kubur cuma berapa orang. Tapi waktu jam makan lihat jodoh orang. Banyak sekali. Nah ini orang-orang ini juga Pak di depan saya ini lihat jodoh orang.